Kita kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Jadi ini kemarin dalam pidatonya tadi kita sudah dengarkan sebelumnya di segmen tadi begitu ya. Masalah sumpah, lalu juga kebocoran, Korupsi. kemiskinan, korupsi. Nah ada juga yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait dengan mencanangkan swasembada pangan di tengah kondisi global yang tidak menentu nih Ayah. Betul, kalau Prabowo juga bahkan sempat mentargetkan ya bahwa Indonesia nanti bisa menjadi lumbung pangan dunia pada 4 hingga 5 tahun mendatang. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Kita diberi karunia oleh Tuhan Maha Besar. Tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain. Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Ya, ini Prabowo Subianto juga mengungkapkan dalam pidatonya pemirsa. Ini bahwa masih banyak masyarakat ya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Betul, Prabowo juga sempat menyampaikan bahwa subsidi ini memang sebenarnya harus langsung sampai ke keluarga-keluarga yang membutuhkan. Dan sesuai dengan visi misinya, Prabowo memastikan anak-anak Indonesia harus makan makanan bergizi minimal 1 kali dalam sehari. Takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian. Juga semua subsidi, bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah
harus kita yakin subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang butuhkan. Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita robah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan itu. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu. Saudara-saudara, anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari. Dan itu akan kita lakukan dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Menarik ya. Ya, ini kita sudah berbincang sebetulnya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin dalam pidato kenegaraannya. Kita langsung saja perkenalkan narasumber kita pagi ini untuk kita mengulas nih apa maksud dari pidato dan dampaknya, implementasi juga seperti apa. Sudah hadir ada Mas Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Selamat Tauhid. pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Seri-seri. Ya, masih Semangat. Catatan pasti sudah banyak nih ya Mas. Iya. Dan juga ada Mas Gun-Gun Herianto. Ini ada pakar komunikasi politik UIN Jakarta. Selamat Sudah tersambungkah pagi, dengan kita ini? Mas Selamat Gun-Gun. pagi. Mas Gun-Gun, Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Arif, selamat pagi Mbak Maria, Mas Tauhid. Ya, kita tadi sudah memperbincangkan selain memperbincangkan Presiden Prabowo juga memperbincangkan Anda nih ya. yang Kok belum ditunggu. sampai di studio nih. Ditunggu di studio Mas Gun-Gun. Hati-hati di jalan. Oke, kalau gitu saya mau ke Mas Tauhid dulu. Mas, mohon kalau kita maaf lihat. sekali. Oke, siap. Kalau kita lihat tadi pidato Prabowo yang cukup panjang, tapi isu-isu yang dibahas memang sebagian besar adalah isu-isu kedaulatan. Fokusnya paling tidak dari program prioritas yang juga disampaikan adalah mengenai swasembada pangan dan juga kemudian energi. Nah, Betul. Anda melihatnya seperti apa catatan Anda? Ya. Tadi dulu ya, Ya. apalagi biar lengkap nih. Tadi malam sampai dengan menjelang tengah malam, wajah-wajah yang nanti akan bekerja ini Nah, belum itu tahuan kan. Iya, gitu. iya, betul. Silakan, Mas Ya, Ahmad. kalau saya lihat memang ada ya narasinya agak berbeda ya dengan Pak Jokowi ya, jelas berbeda. Tapi ada spirit memang ingin sesuatu yang baru ya, membongkar apa yang menjadi masalah di periode sebelumnya begitu. Nah, salah satunya adalah soal soal kemandirian pangan tadi dan juga kedaulatan begitu ya. Kalau kemandirian jelas filosofisnya adalah swasembada tadi, pangan, energi dan sebagainya. Pangan kita impor untuk beras, kemudian jagung, gula itu sebagian impor. Jadi ke depan mungkin targetnya sampai 2029 itu bisa dipenuhi di dalam negeri. Meskipun ini perjuangannya keras tentu karena soal lahan kita masih menjadi problem. Misalnya kedua soal energi. Kita tahu ya hampir 50% kebutuhan BBM kita impor. Itu dia. Nah, itu juga agak sulit begitu karena investasi di sektor migas itu jauh lebih sulit dibandingkan pangan begitu. Kemudian ada transisi energi tadi disebutkan ada geotermal dan sebagainya. Kita punya problem undang-undang energi baru terbarukan belum disahkan oleh DPR. Jadi kita gimana mau transisi kalau undang-undangnya belum ada gitu. Nah, saya Tapi kira kan ini kan kemudian nanti 1 hari diumumkan, ya. tadi malam diumumkan, hari ini dilantik, langsung tancap gas katanya para kabinet Iya, ya. saya kira akan yang problemnya saya kira tancap gas perlu. Tapi ingat bahwa ini ada perubahan struktur kementerian lembaga yang sangat besar. Yes. Nah, problem pembagian peran ini harus diatur ulang. Dan harus jelas ya. Harus jelas karena begini, kalau kita lihat ada posisi-posisi yang akan redundant begitu ya. Contoh. Seperti Misalnya begini ya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi Ya. dengan Kementerian Rosan. ESDM ya. Hilirisasi kan bagian dari industri yang posisinya harusnya ada di Kementerian Perindustrian atau di ESDM, bukan menjadi bagian investasi misalnya begitu ya. Kemudian ada Menko Pangan ya, pangan. Sementara kita sudah ada Bappenas yang juga merupakan regulator mengkoordinasikan policy-policy di bidang pangan. Tentu saja fungsi-fungsi ada agak sulit. Nah, problemnya aja beberapa regulasi itu yang dibuat oleh kementerian lembaga bukan berada dalam satu Menko, tapi ada yang katakanlah di 2 Menko yang berbeda. Pada akhirnya pengambilan keputusannya, birokrasinya bukan di 2 Menko, harus lagi kembali ke Presiden. Nah, ini yang kemudian membuat
pengambilan keputusan akhirnya semua ujung-ujungnya di presiden. Itu dia. Padahal Menko-nya harusnya sudah oke, Menko selesai begitu. Nah itu yang kemudian terutama di ekonomi karena ada pangan, ada infrastruktur dan sebagainya yang lintas. Nah itu yang kemudian Menko ini kan seharusnya bisa selesai di tingkat mereka Menko. tidak. Belum apa-apa sudah melihat nih nanti kayaknya ini presiden yang akan ambil Ya alih betul. begitu. Nah itu yang kemudian menurut saya ya ini akan terjadi problem ya program koordinasi sehingga proses pengambilan keputusannya sangat birokratik dan Oke. akan lama begitu. Sebentar. Ini kalau misalnya memang sudah ada temuan sinyal-sinyal seperti ini sudahkah diperhitungkan menurut Mas Tauhid Ahmad atau memang ini udah by design gitu loh? Karena mungkin ujungnya dia pengen juga memutuskan gitu loh. Iya, menurut saya sih mungkin sudah dipikirkan. Sudah dipikirkan ya. Tetapi mungkin kalau kita lihat pada akhirnya kan di Pak Presiden ya. Tetapi mungkin akan ada kesulitan yang harusnya bisa diselesaikan. Ya ini yang saya kira agak menjadi tantangan presiden baru untuk proses pengambilan keputusan. Oke, tapi plus minusnya apa kalau kemudian semua keputusan harus diselesaikan Bermuara ke presiden. bermuara di presiden, tidak bisa di tingkat Menko saja? Ya, memang kalau tingkat presiden itu bisa mengatur semuanya, bisa mengatur semua Menko dan kementerian. Tapi problematikanya karena persoalannya banyak. Nah itu akan membuat waktu yang akan lebih lama begitu. Misalnya kita bicara nanti ada tadi Pak Presiden menyampaikan akan subsidi tepat sasaran. Yes. Ya, pada saat ini itu kan akan ditentukan apakah terjadi pembatasan subsidi BBM atau tidak. Kan tidak langsung sekarang karena ke kendaraan. Nah itu kan keputusannya levelnya bukan hanya di Menko Perekonomian ya, tapi juga di Menko Sosial yang berada di Menteri dulu PMK ya, sekarang pemberdayaan masyarakat. Nah kan dua Menko yang berbeda harus, karena bicara subsidi. Ya kalau mereka satu suara kalau tidak. Nah ini kan berbeda ya, tapi ya mudah-mudahan sih ya level itu kan harus bisa. Maksud Anda antara Saifullah Yusuf dengan Muhaimin Iskandar? Ya kurang lebih ya ini kan yang garis koordinasinya begitu ya. Ini contoh juga saya kira beberapa isu yang kemudian termasuk misalnya di isu kemiskinan ya di Pak Saifullah untuk pemberantasan untuk subsidinya, subsidi bantuan sosial dan sebagainya. Tapi juga bagaimana di Menko Perekonomian kaitannya untuk isu UMKM-nya kan sama-sama untuk mengatasi kemiskinan begitu. Nah ini fungsi koordinasi yang saya kira dengan struktur yang gemuk ya resikonya akan seperti ini begitu. Kalau saya kembali ke awal dari analisa Anda di awal tadi ya Mas Tauhid Ahmad, ini narasinya beda nih. Beda. Narasinya beda nih beda. gitu ya. Nah, bagaimana mewujudkan narasi yang beda itu dengan 16 wajah lama atau mungkin keberlanjutan ini gitu loh. Bagaimana tuh mengimplementasikannya gitu? Pertama, narasi yang dibangun bahwa kita ini kayak sumber daya alam. Pangan, energi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau memandatkan ada perubahan mindset untuk tata kelola. Bagaimana bisa mengurangi korupsi atau memberantas korupsi kolusi karena kebocoran baik dan itu diakui ya di pemerintah pusat maupun di daerah begitu ya. Nah, problemnya adalah dengan narasi bahwa ini keberlanjutan dengan sebagian besar wajah lama. Kami khawatir dengan struktur yang gemuk ini berat gitu langkahnya, inovasi atau gagasannya akan juga yang lama begitu. Sehingga target-target yang disampaikan di Astacita, pertumbuhan ekonomi sampai 8%, sulit kalau misalnya sebagian besar di tim ekonominya memang masih sebagian besar menteri-menteri yang lama begitu. Meskipun mungkin ada saja gagasan yang kemudian muncul. Menurut Anda ini kan hanya sekedar person gitu kan ya? Iya kan artinya kan ini kan person misalnya Menko Perekonomian, terus investasi, SDM dan lain sebagainya itu kan person. Tapi kalau misalnya semangat atau mungkin platformnya, patternnya memang dibuatnya ya berbeda dengan sebelumnya, ya tentu person ini kan akan menjalankan pattern tersebut atau pola tersebut pasti kan? Ya idealnya seperti itu. Idealnya adalah ekosistem atau tata kelola dan sebagainya. Tapi lagi-lagi kebanyakan keberhasilan itu juga ditentukan oleh aktor. Nah itu yang kemudian banyak teori mengatakan tergantung siapa yang memimpin. Misalnya begini, kita tahu, misalnya kita tahu bahwa Bu Sri Mulyani kan terpilih kembali. Beliau sangat prudent, piawai dan sebagainya, begitu ya. Beliau sangat hati-hati terhadap katakanlah
pengelolaan keuangan, Tata kelola termasuk keuangan. untuk ekspansi fiskal yang dia akan batasi maksimum 2,5% atau 2 sampai 2,7% 2,7 lah. GDP. Sementara ini sekarang pemerintah lagi butuh dana yang sangat besar ya, lagi BU. Nggak mungkin itu kita mau ekspansi, apalagi struktur organisasinya sekarang kementerian lembaga sangat besar begitu kan, butuh dana yang sangat besar. 111 ya Nah itu kan orangnya. dikunci di ujung begitu ya. Nah ini gimana kita mau gerak gitu ya cepat kalau di ujungnya juga profilingnya akan Termasuk sama. juga apakah kemudian Anda menyoroti banyaknya atau gebuknya kabinet merah putih ini, ada 117-an Boleh ya. kita ulas Iya, lagi ya. iya. Kemudian itu apakah kemudian juga selaras dengan tujuan dari Prabowo Subianto ingin mengurangi beban biaya negara? Nah, dijawabin nanti ya Bang ya. Usai jeda, saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.